langsung nggak apa-apa, kita bisa ketemu lewat rekaman video ini. Oke, hari ini kita mau cek suara dulu nih. Sudah semangat belum yang di rumah? Udah dandan nih, pasti udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren. Tapi harus semangat juga. Kita cek suara dulu ya dari teman-teman kelas kecil. Mana suaranya? 1, 2, 3. Belum keras nih. Harus lebih semangat lagi ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Widih, keren banget. Sudah keras banget. Keren semangatnya. Oke, lanjut ke kelas Pratama. Kita coba suaranya, jangan mau kalah sama adik-adik kelas kecil, oke? 1, 2, 3. Gimana sih? Pagi-pagi udah loyo. Malu dong sama anak kelas kecil. Kita ulang nih ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Widih, keren. Udah mulai semangat nih. Lanjut lagi ke pos madya. Yang paling besar nih harus ngasih contoh yang baik buat adik-adiknya yang semangat banget, oke? 1, 2, 3. Lumayan, tapi pasti malu-malu ya masihan ya. Lagi ya, yang lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya ya dari kelas kecil, Pratama, Madya bareng-bareng, jadi harus semangat banget, oke? 1, 2, 3. Wih, keren. Suka, udah semangat. Oke, hari ini Kak Karin di sini gak sendirian dong. Kak Karin udah janjian nih sama seseorang. Ada yang bisa nebak gak sama siapa? Widih, kayaknya ada yang bener nih. Kak Karin janjian sama Kak Clarissa. Tapi mana ya Kak Clarissa kok gak datang ya? Ya ampun, udah capek nunggunya nih. Kita panggil aja yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Clarissa. Wah, gawat guys. Belum ada jawaban guys. Kalian kurang keras berarti manggilnya yuk. Yang lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Kak Clarissa. Jawaban tuh katanya bentar lagi, tapi mana ya, kok nggak datang ya? Mana nih Kak Clarissa nih, ngerjain kita nih berarti nih. Kita panggil sekali lagi deh yang paling keras. 1, 2, 3. Kak Clarissa. Iya. Halo teman-teman. Berhasil kawan-kawan, akhirnya setelah sekian lama Kak Clarissa datang juga ya. Aduh, Kak Clarissa gimana sih kok terlambat? Kan kita mau Paskah bareng teman-teman di rumah. Jangan terlambat dong. Ya, maaf nih Kak Karin dan teman-teman. Nah, Kak Clarissa nggak akan ngulangin lagi. Minggu depan Kak Clarissa datangnya tepat waktu. Oke, siap. Ngomong-ngomong nih, dari tadi Kak Clarissa ngapain aja sih? Kok sampai lama banget gak muncul-muncul? Nah, ini nih Kak Karin. Kak Clarissa itu tadi baru belajar gerakan TikTok yang lagi ngehits banget. Gerakan wah. Apa? Gerakan wah. Oh, gerakan wah. Yang gimana ya itu ya? Nah, nih Kak Clarissa akan ajarin Kak Karin dan teman-teman semua. Boleh. Yuk, kayak gini. Gitu. Oh, yang itu. Maksudnya yang gini. Bukan. Kayak gini loh, kayak gini. Kalau itu ya Kak ya, setahu Kak Karin ya, itu namanya gerakan salib. Gini salib. Kalau gerakan wah itu setahu Kak Karin kayak gini. Gitu Kak Clarissa. Oh, pantesan. Waktu tadi belajar nih ya, aku tuh mikirnya kayak pernah lihat gerakannya gitu. Oh iya teman-teman, pasti Kak Clarissa ingetnya sama gerakan yang diajarin di sekolah minggu kan ya. Kalau tentang salib gitu kita gerakannya kayak gini. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal salib nih ya,
Jadi ingat, Tuhan Yesus udah mati di salib untuk menebus dosaku, dosa Kak Karin, dosa teman-teman semua di rumah dan semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh, seneng banget ya. Kok Kak Karin inget ya sama suatu lagu? Tapi lagunya gimana ya? Ada dosaku udah dihapus. Oh, gini-gini. Dosaku telah dihapus. Oh iya, itu teman-teman maksudnya Kak Karin. Ya udah yuk kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman di rumah sama Kak Karin, Kak Karisa di sini. Oke. Nah, sambil nyanyi kita akan pakai gerakan. Teman-teman gak usah malu karena kita semua sedang beribadah bersama. Jadi yang semangat ya gerakannya. Benar, ayo bangkit berdiri. Berdoa dulu nih. Teman-teman di rumah, lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik karena kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Kami boleh bersama-sama beribadah untuk merayakan Paskah. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh bertemu lagi walaupun dalam video online, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, seneng banget ya Kak Karin kalau kita tahu dosa-dosa kita sudah ditebus, ya nggak Kak Karin? Iya, benar. Oh, malah main HP, dicuekin, coba kita kagetin deh, yuk kita panggil namanya sama-sama. 1, 2, 3, Kak Karin. Iya sayang, kenapa ya? Bentar ya, bentar. Wah, masih dicuekin, masih main HP kita. Kagetin sekali lagi ya. 1, 2, 3, Kak Karin. Bentar. Ya. Terakhir. Kita panggil sekali lagi. 1, 2, 3, Kak Karin. Iya sayang, kenapa? Ini Kak Karin malah main HP. Kan lagi ibadah kita. Oh iya, salah ya, nggak boleh ya. Maaf deh, aku nggak ngulangin lagi deh. Kak Karin nih, ngomong-ngomong ya, tadi kan Kak Karin sempat panggil sayang nih ya. Emangnya Kak Karin beneran sayang sama Kak Karisa? Ya sayang dong, kan udah aku anggap saudara aku sendiri, kan kita saudara di dalam Tuhan. Kalau sayang, nggak nyuekin kayak tadi ya nggak teman-teman? Ya maaf, tapi kan tadi aku jawab. Karin nih. Omong-omong nih ya, soal sayang-sayang nih ya. Ada yang sayang banget tuh sama kita. Kak Karisa tahu nggak? Teman-teman di rumah tahu nggak? Siapa? Siapa ya?
terus kakak adik kita, bener gak? Ya bener sih. Tapi ada satu pribadi yang sayang pol sama kita. Sayangnya mentok sama kita. Siapa ayo? Teman-teman di rumah tahu nggak? Kak Kalista tahu nggak? Siapa ya? Siapa ya teman-teman? Ya udah, aku kasih tahu aja nih. Yang sayang banget pol mentok sama kita itu Tuhan Yesus. Oh, kalau itu sih aku sama teman-teman di rumah udah tahu. Halah, masa? Paling taunya dari tak kasih tahu tadi. Enggak. Kita taunya tuh dari Alkitab, soalnya kita sering baca Alkitab waktu di rumah. Widih, keren ya. Kakak itu sering baca Alkitab, teman-teman juga pasti sering baca Alkitab ya. Oke, kalau ngomong-ngomong itu, Kak Karin jadi pengen nyanyi nih satu lagu. Yesus sayang padaku. Kita Iya. nyanyi bareng-bareng ya. Pakai gerakan. Oh, berdiri. Yuk. Yang semangat teman-teman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke teman-teman, boleh duduk. Seneng banget ya Kak Karin dan teman-teman kalau kita tahu ada yang sayang banget sama kita. Wah iya dong, jelas. Mana ada sih orang yang gak seneng kalau disayang. Tapi nih ya Kak Karin dan teman-teman, Kak Clarissa tuh baru sedih soalnya ada kabar buruk. Waduh, kabar buruk apa nih Kak Clarissa? Nah, Kak Karin dan teman-teman sering dengar nggak sih berita tentang virus corona? Oh iya, yang sering disiarin ya di TV, di HP itu ya tentang virus corona itu ya. Yang karenanya kita sedih nggak bisa deket-deket sama teman-teman. Kita nggak bisa ke sekolah minggu bareng-bareng. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa sekolah minggu lewat video ini ya bareng-bareng. Nah, nanti setelah virusnya hilang dari bumi ini, kita bisa ketemu lagi, sekolah minggu lagi bareng sama teman-teman. Tapi sementara nunggu untuk virusnya hilang dari bumi ini, apa nih yang harus kita lakukan nih Kak Clarissa? Nah, kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, cuci tangannya harus benar, harus semuanya sela-sela jari, kuku dibersihin, telapak tangan juga. Nah, terus kita jangan sering-sering pegang mata, hidung, mulut supaya nggak kena virus coronanya. Wah, bener banget nih ya Kak Clarissa ya. Nah, selain ada bad news atau kabar buruk dari Kak Clarissa, Kak Karin juga punya nih good news atau kabar baik. Kak Clarissa, teman-teman di rumah mau tahu nggak? Paling apaan kabar baiknya ya nggak? Ih, ngawur. Kabar baik ini super duper spesial, nggak kabar baik yang biasa-biasa. Mau tahu nggak? Teman-teman di rumah? Mau tahu nggak teman-teman? Ya mau deh, mau tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget?
Mau tahu banget. Oke, kalau kayak gitu Kak Karin siap kasih tahu nih. Kak Karin kasih tahu Kak Karisa ya. Widih. Ya kan, ya kan? Wah, ini sih kabar baiknya nggak main-main. Ya kan, super duper spesial. Oke, Kak Karisa udah tahu nih. Nah, mau disimpan sendiri atau mau dibagiin sama teman-teman di rumah? Bagi nggak ya? Bagi dong, bagi dong. Ya udah deh, Kak Clarissa bagi sama teman-teman di rumah ya. Kabar baiknya itu Tuhan Yesus sudah mati di salib. Untuk menebus dosa, tapi Tuhan Yesus nggak cuma mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Wih, bener banget Kak. Kan hari ini kita juga baru merayakan Paskah, hari bangkitnya Tuhan Yesus. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal good news, kemarin itu Kak Clarissa tuh baru diajarin lagu baru yang ada good newsnya gitu. Oh, yang itu ya di Instagram atau di WA itu ya? Iya, iya. Yang ada gerakannya itu ya? Iya, tapi gimana sih lagunya? Yang lagunya Good News to All the World itu ya? Betul banget. Oke, Kak Tikus semangat nih nyanyi lagu itu. Ayo kita berdiri bareng-bareng nyanyi lagu Good News to All the World. Pakai gerakan yang udah diajarin. Oke, semangat semuanya. Boleh duduk dulu nih, boleh duduk. Nah, kita mau dengerin firman Tuhannya supaya sama kayak teman-teman di rumah. Kita mau pakai HP. Oke, boleh ikut ya, ikut yuk, ya. Yuk. Suara apa? Suara ambulan? Bukan, salah, bukan suara ambulan. Didengarkan sing baik. Suara apa? Mobil Pak Polisi. Salah, yang mobil Pak Polisi suara kan itu mobil Pak Polisi ya. Bukan mobil Pak Polisi. Didengarkan ya. Wah, pinter kamu. Itu mobil pemadam kebakaran. Lihat tuh. Oh,
mobilnya merah, besar, kotak gitu, ada selangnya besar tuh mobilnya, jualan, wah semua minggir. Mau kemana mobilnya? Ayo, ikut, ayo lihat. Wah, mobilnya menuju ke satu tempat, rumahnya sudah ada apinya besar terbakar. Padahal penduduk sekitar situ udah bantu bawa ember, kasih air gebur, biur, wah gila, biur banyak banget, semua gebiur, tetap nggak bisa mati api ini, besar tambah besar, gentingnya sudah mulai jatuh, reketek, bro, gitu, wah semua teriaknya, tolong, ayo, pinggir kasih jalan, mobil pemadam kebakaran ini udah sampai, selangnya ditarik, diputer kerannya, disemprot ke, urusan mati, sini bro, ada yang ngabruk lagi rumah, wah semua tahu deh, terus baru semua nyemprot, ada suaranya apa? Suara anak kecil nangis, tolong, aku takut, tolong aku takut, aku nanti mati, tolong. Wah, semua denger, nggak ada yang berani masuk. Api ini besar, api itu panas, nggak ada yang berani. Ada satu bapak pemadam kebakaran, dia ngomong sama temannya, ini kamu pegang selangnya, saya akan masuk ke dalam. Hati-hati teman, iya. Bapak ini masuk dengan beraninya, dia masuk ke dalam rumah yang terbakar itu, masuk, kadang-kadang ada yang jatuh, dia singkirkan, dia cari suaranya. Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Aku di sini. Aku takut mati. Tolong. Jangan takut, Nak. Bapak datang menolong kamu. Bapak ini datang, masuk, lihat anak itu, langsung anak ini diambil, digendong, plek, dibawa keluar. Kadang-kadang ada kayu kecil yang jatuh, anak ini dibawa bapak kadang-kadang ketiban kayu. Bapaknya tidak memikirkan keselamatan dirinya. Yang bapak pikirkan adalah anak ini harus selamat keluar dari api. Dibawa lari, keluar, terus sampai di luar, anaknya diserahkan sama penduduk, terus bapak ini jatuh, brek. Wah, anaknya dibawa, ditulungi, dibawa ke rumah sakit, anaknya diobati, bapaknya jatuh tadi, juga dibawa ambulan. Nah, papai sama mamai anak itu mati terbakar di dalam rumah. Lama-lama apinya bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran di semprot. Mati. Semua sedih penduduk lihat. Itu keluarga itu anaknya cuma satu, papa mamai mati terbakar. Gimana ya nasibnya anak itu? Nah, anak-anak yang ada di rumah di Eropa itu kalau anak nggak punya papa, nggak punya mama, dia dititipkan di panti asuhan, dititipkan di situ, terus di panti asuhan dikasih boleh bubuk dah situ, maam dah situ, mainan dah situ, tapi anaknya ini sedih. Ibu panti asuhan manggil, John, kenapa kamu sedih, John? Aku sedih, cuma diam, woy. Sampai pada suatu hari ada satu pengadilan yang dipimpin oleh seorang ibu hakim. Ibu hakimnya keluar tuh, semua berdiri ngasih hormat. Terus ibu hakimnya mukul palu, sidang dimulai. Dok. Ibu hakimnya duduk. Siapa yang salah? Apa ada penjahat? Enggak ada. Apa ada orang sing mau dihukum mati? Enggak ada. Tapi di Eropa, anak itu kalau enggak punya papa, enggak punya mama, kalau ada yang mau ngadopsi itu dipek, jadi anakku, gitu namanya adopsi, harus lewat pengadilan. Terus ibu hakimnya tanya, bapak, ibu semua yang ada di sini, siapa
yang mau ambil John sebagai anaknya? Siapa yang mau mengadopsi John sebagai anaknya? Wah, terus ada seorang bapak gitu yang kaya, sugih mentereng itu bilang, saya Bu Hakim, saya mau ambil John sebagai anaknya. Bu Hakimnya tanya, John, kamu mau John jadi anaknya bapaknya itu? John kecil, dia noleh gitu, lihat bapaknya. John bilang, ndak mau, aku ndak mau jadi anaknya bapaknya itu. Bapaknya susah. Ibu Hakim bilang, maaf Pak, John ndak mau jadi anak bapak. Bapak ibu saudara sekalian, siapa yang mau ambil John sebagai anaknya? Semua diam. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang ketawa-ketawa. Tidak ada. Semua susah, sedih, mesake ngeliati John yang masih usia SD, pipinya melentuk, wajahnya kemerahan, tapi nangis terus. Dia nangis, dia bilang, aku ndak mau jadi anaknya bapaknya itu, ndak mau. Sampai pada suatu saat di belakang pintu ruang pengadilan itu ada suara, aku mau mengambil John sebagai anakku. John akan saya adopsi. John noleh ke belakang, lalu John nangis, dia lari ke tempatnya bapak itu. Aku mau jadi anak bapak ini, aku mau. Bapak itu peluk, John diangkat, digendong. Ibu Hakim tanya, John, kenapa kamu mau jadi anak bapak itu? Aku mau karena tangan bapak yang terluka. Itu tangan bapak yang terluka. Tangan yang menyelamatkan aku dari kebakaran. Tangan bapak itu terluka. Dia menyelamatkan aku. John seharusnya mati. Tapi bapak pemadam kebakaran itu menyelamatkan aku dari kematian. Tangan bapak pemadam kebakaran terluka karena menyelamatkan John. Terlebih lagi tangan Kristus yang terluka, tangan Kristus yang dipakukan di atas kayu salib. Dia menyelamatkan kita, menyelamatkan Pak Heru, menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan Anda semua. Kita berdosa, seharusnya kita mati. Tapi tangan Kristus terluka. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia menang atas kuasa maut. Kalau kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan diselamatkan. Dan berita keselamatan ini bukan cuma untuk kita, tapi mari kita pergi memberitakan kepada orang lain. Di hari raya Paskah yang indah ini, kita pergi memberitakan berita keselamatan, memberitakan Injil itu kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba anak-anak yang ada di rumah, bapak ibu semua yang ada di rumah, kita semua bersama-sama menghafalkan ayat ini. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, bagus banget ya firmannya tadi. Wah iya Kak Clarissa, dari firman Tuhan tadi kita diingetin karena kita udah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus, kita jangan lupa buat membagikannya ke teman-teman kita.
Nah, mungkin sekarang kita nggak bisa nih membagikannya secara langsung. Kita bisa chatting, kita bisa mengirim pesan ke teman-teman kita, atau kita bisa telepon teman-teman kita untuk sementara waktu ini gitu. Nah, sekarang kita mau ngasih persembahan nih teman-teman. Nah, tapi caranya teman-teman bisa masukin uang persembahan ke dalam amplop. Terus amplopnya disimpan dulu sampai kita bisa sekolah minggu lagi. Bener banget, amplopnya nggak harus yang ini, nggak apa-apa. Seadanya dulu nggak apa-apa, yang penting niatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul. Oke, kita mau ngasih persembahan sambil nyanyi lagu Good News to All the World supaya mengingatkan kita juga untuk membagikan kabar baik buat teman-teman kita. Oke, mulai musik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami supaya kami dapat selalu memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Nah Kak Clarissa, kan kita udah beberapa minggu nih ya nggak ketemu ya. Nah selama nggak ketemu itu, ada beberapa teman-teman kita loh yang ulang tahun. Kita mau ucapin selamat ulang tahun bareng-bareng ya dari rumah ya. Yang pertama, dari kelas kecil dulu nih. Ada Vincent yang ulang tahun tanggal 19 Maret. Terus ada Giselle yang ulang tahun pada 4 April. Dan ada Aurel yang ulang tahun pada tanggal 8 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, lalu yang dari kelas Pratama ada Jolin tanggal 19 Maret. Dan ada Jovita dan Jessica tanggal 21 Maret. Selamat ulang tahun. Oke, selanjutnya dari kelas Madya ada si kembar Pandu dan Suluh yang ulang tahun pada tanggal 25 Maret dan Andro yang ulang tahun pada tanggal 9 April. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita ya. Nah, tapi kita mau nyanyiin lagu juga buat mereka. Oh, boleh. Kita nyanyi bareng-bareng ya buat teman-teman kita yang ulang tahun. Kita nyanyikan Panjang Umurnya. Boleh sambil tepuk tangan loh. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Panjang umur,
ngucapin selamat ulang tahun nih sama teman-teman kita yang ulang tahun. Tapi belum selesai. Tunggu. Kita mau ngasih pengumuman yang gak kalah pentingnya. Betul banget. Minggu depan kita ada ibadah lagi. Tapi ibadahnya Spesial banget. wah spesial banget. Spesialnya kenapa? Karena kita akan ibadah bareng-bareng sama papa mama kita di rumah. Yeay. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan. Besok minggu kita akan kembali ibadah bareng jam 8:30 lagi bareng-bareng sama papa mama kita di rumah. Oke, kalau gitu selamat Paskah dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.